yaudah kita pindah ke Kepiting nih. Oke, semangat juga kan. Bang Roja semangat, saya semangat, kakak saya semangat, dan tim-tim di Aceh juga semangat gitu. Oke. Nah, karena itu memulai itu waktu Imlek itu udah permintaan tinggi-tingginya tuh. Karena kan mau Imlek ya. Mau Imlek. Biasa mereka udah nyetok banyak kan. Udah nyetok banyak. Mereka minta udah kayak sekali kirim bisa nggak 2 ton gitu. Wih. Di Aceh kalau 2 ton itu berebut masih. Ini 2 ton sehari. Kalau sehari. Kalau Buset. sehari. Tapi kalau 2 ton seminggu tuh masih ada. Iya. Itu satu bayar. Satu bayar. Buset. Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Sekarang gue kedatangan tamu jauh banget dari barat Indonesia, Aceh. Kalau boleh tahu sekarang kenalin dulu dong siapa nih 2 orang ganteng ini. Halo semuanya, nama gue Roja Saputra. Asli Aceh, ibu Aceh, ayah Aceh. Satunya lagi nih. Nama saya Mulia Mardi, berasal dari Aceh juga, masih muda. Bos, tapi udah mau nikah ya guys ya. Jadi jangan diambil. Jadi sebenarnya gue menarik banget karena pertama kali lu aja ya, itu nge-DM kayak, kok gue berhasil ekspor kepiting nih. Gue bilang kayak, wow, kepitingnya diapain? Ternyata kepiting hidup ya. Iya. Nah, gue tuh penasaran banget sama perjalanan pertama kali. Mungkin teman-teman udah cerita udah nonton di video sebelumnya cerita ekspor ya. Iya. Tapi banyak yang belum tahu juga kalau misalnya perjalanan lu tuh nggak mudah. Dan ini tuh bukan karena privilege. Kalau sekarang kan orang kayak, bapaknya tajir kali nih, kalian berdua nih, orang tuanya kaya kali. Makanya gue pengen kayak, bisa nggak cerita lagi dari awal biar teman-teman nih bisa relate dengan apa yang mereka juga alami saat ini. Ya. Kayak pada dasarnya gua punya background itu bukan di trading ya, karena eksportir kan dominannya trading juga di situ. Jadi sebelum Covid itu gua punya penginapan di Kuala Lumpur di Malaysia. Terus setelah Covid ya kita hancur banget, hancur-hancuran karena KL ini kan hub city ya, dari segala macam negara ada di situ. Terus ketika turisnya mati, ya udah mati semua. Betul. Karena mereka bergantung pada orang luar. Iya. Nah setelah Covid kita hancur. Gua selama setahun itu sebelum gua kenal saya ekspor ya, itu memang struggling banget sama istri sama anak. Gue pulang ke Aceh kan, itu struggling. Oh, lu berarti sebelumnya di Malaysia? Iya, sebelumnya di Malaysia gua. Oke. Panjang lagi tuh ceritanya tuh di Malaysia, kenapa di Malaysia segala macam kan, karena gua korban tsunami dulu, diangkat sama salah satu pemilik sekolah yang ada di Jakarta. Terus gue dikirim tuh ke Malaysia sampai gue bertahan, sampai pertama gue nggak dapat beasiswa, gue kerja selama setahun. Oh, jadi pas dipindahin ke Malaysia umur berapa? Itu umur setelah SMA sih. SMA ya. Gue dapat ya kuliah. Oke. Terus Kuliah gue di sana. Ya tahun pertama gue nggak dapat beasiswa, ya struggling juga kan di sana. Gua kerja itu pokoknya untuk menghidupi biaya makan gua itu kuliah jam 10 biasanya, pulang jam 5, jam 6 gua udah dijemput sama agennya buat kerja. Jadi gua kerja itu sama bangla-bangla yang ada di Malaysia. Oke, kerjanya di mana pertama kali? Kerja pertama kali itu sedih tuh. Di mana? Jadi kerja pertama kali gua masang-masangin tenda orang nikah. Oh. Nah, kita cuma 3 orang, jadi kekurangan pekerja banget. Dari jam 7 sore sampai jam sekitar jam 6 baru siap. Jadi gua nggak tidur malam tuh. Memang nggak setiap hari sih, kayak seminggu 3 kali gua kerjanya. Tapi seminggu 3 kali itu 3 kali itu bisa support gua seminggu. Oh, itu untuk makan hidup. Nah setelah gua cari-cari sambil gua cari beasiswa, akhirnya ketemu beasiswa. Terus gue lanjut kuliah itu 4 tahun. Nah setelah gue lanjut kuliah, lulus nih. Gue di akhir tahun kuliah itu baru kenal ekspor. Karena kebetulan dapet orang tua angkat punya pabrik pengolahan kelapa. Di mana? Di Kedah, Alor-Star, Malaysia. Oh, di Malaysia. Di Malaysia, gede pabriknya. Dia udah supply ke Tesco lah, Carrefour segala macam.
Jadi gue kenal ekspor di situ karena beliau ngambil kelapanya dari Riau ternyata. Oh. Dari Riau dia ngambil, dari Indragiri Hulu. Iya. Indragiri Karena itu ya. surganya lah. Surganya gitu. Jadi beliau mesen, ini kita sebenarnya secara teritori lebih dekat ke Aceh nih kalau dari Pineng, karena Kedah itu udah dekat ke Thailand. Jadi dia ngasih PR ke gua, bisa nggak nyari kelapa dari Aceh? Kalau bisa, udah kita aja. Kamu anak saya, ngapain saya ngambil ke orang gitu kan? Nah, jadi pas akhir tahun itu gua masukin ke berapa skripsi, ya 2000 berapa? 2014. 2014. Ya. Gua masukin ke skripsi, disitulah gua kenal dengan namanya ekspor. Oke. Jadi judul ekspor gua itu the berries and imitations exporting coconut from Aceh to Malaysia. Gitu. Mantap. Jadi kita fokus ke masalah-masalahnya. Jadi ketika gua fokus ke masalahnya, seakan-akan gua yang berbisnis di situ. Nah, jadi gua ke suppliernya, ke pelabuhan segala macam kan. Jadi 2014 gua udah kenal ekspor. Tapi ya yang namanya kuliah kita harus selesaiin, apalagi beasiswa ya. Kita punya tanggung jawab sama yang sponsor. Iya. 2015 gua lulus. Udah agak lupa sedikit tuh yang tadi dipesan sama si orang tua angkat. Gua kerja bertahan hidup 3 tahun, terus gua bisnis sendiri sampai akhir COVID. Setelah COVID itu gua dikenalin sama salah satu teman namanya Faris itu. Ja, coba deh, lu kan di luar negeri nih, kenal mungkin bayar-bayar kan, coba belajar dari Ko Julio nih. Dikenalin dari YouTube-nya awalnya. Kenalin dari YouTube ya. Gua Nginget masa lalu ya? Iya. Gua jujur kok kayak apa ya? Udah desperate hidup gua waktu ya udah bangkrut gitu kan. Gimana ya ngerjainnya ini? Gua duit juga nggak ada gitu kan. Nah, cuman istri gua yang semangatin. Udahlah, nggak usah mikirin. Berarti istri di Aceh juga? Di Aceh. Di Aceh dulu apa di Malaysia waktu itu? Di Aceh gue bawa ke Malaysia. Oke. Anak gue juga lahir di sana, yang gitu. Sebelum COVID lahirnya. Jadi istri semangatin, udah bang, kalau kita punya uang segini, udah buat aja PT dulu. Gak tahu ntar mau jalan mau nggak, buat aja. Jadi gue ke Bumila. Kayak gue pertama kali sama, gue juga bikin dulu aja, jalan dulu aja. Gue bikin dulu aja. Jadi gue nonton videonya Bumila itu sama Ko Julio. Gue cari alamatnya tuh, gue hubungi Bumila. Bu, saya mau buat PT nih. Karena mungkin yang menurut gue kalau memang Ibu Bumila sudah kepercayaannya Ko Julio, artinya kalau ekspor impor ekspor lah ya, lebih paham beliau. Pasti. Jadi gue ke Depok tuh ketemu sama Bumila. Jauh ya perjalanan ya. Setelah gue buat PT itu bingung gue mau ngapain nih kan. Bingung. Akhirnya gue cari-cari lagi tuh dokumen-dokumen skripsi gue. Gue cari lagi, gue pelajarin lagi. Gue dapet supplier yang dulu ke pabriknya Coco Fiber juga. Jadi gue ke pabrik Coco Fiber itu udah tutup ternyata. Udah nggak operasional dia. Tutup, kenapa Pak tutup? Wah, ini saya ditipu segala macam. Aduh, sian ya. Iya, tapi behind the story gue nanya ke masyarakat, wah itu naik caleg kemarin. Duitnya habis buat caleg. Iya, mungkin gitu kan. Jadi kelapa terus gue turun ke Nilam. Jadi nyoba semua sampai gue ketemu sama Mulia. Nah, lo ketemu sama si Mulia di mana, Mul? Kita udah lama kenal, saling kenal. Cuma nggak pernah ngopi bareng, nggak pernah tuh. Jadi teman kecil apa teman ketemu gede? Kita ketemu gede gitu. Ketemu gede. Tapi dari kampung yang sama. Oh, kampung yang sama. Tetanggaan kita. Oh, lu tetanggaan. Tapi ketemu pas gede. Di kampung itu ada namanya Long, kecamatan Long kita. Jadi itu memang pedesaan banget. Si teman-teman tim Julio udah kesana juga. Jadi saya di desa sampingnya, ini desa sampingnya. Jadi tapi sebenarnya udah sering ketemu, sering kenal gitu ya? Sebelum COVID nggak malah. Sebelum COVID cuman gua dengar nama dia karena kita sama-sama tinggal di luar. Yeah. Jadi gua dengar nama dia dari teman-teman tamu-tamu gua gitu kan, orang-orang Aceh. Wah, udah juga tuh yang tinggal di sini kuliah di luar gitu ya? Iya. Sempat kita
apa namanya ya, sempat kita komunikasi sih sebelum COVID, tapi dia nggak balas. Oh, sombong ya. Dia selebgram soalnya, dia bisa ini hikayat, dia tampil di mana-mana, dia. Terus udah gitu berarti lu kontak DM berarti awal Instagram. Enggak, DM. Awalnya gue yang kontak si ini. Oh. Kontak si Roja. Saya awalnya kan kita ada, saya ini ada pengiriman kepiting, lobster sama ikan. Oh, awal lu udah ada pengiriman. Udah ada. Jadi waktu itu udah mepet pengirimannya di lobster ya. Ya, lobster. Awalnya kita kontak karena lobster karena Mbak Roja ini ada restoran yang jual lobster. Oke. Jadi kontak dia. Ya udah, ini ada pengiriman minggu depan, saya butuh lobster minimal ada 50 kilo lah, saya bilang. Itu kirim ke mana? Kirim ke Shanghai juga. Shanghai. Karena posisi lo waktu itu di Shanghai. Di China, di Wuhan. Oh di Wuhan. Iya. Oh. Wuhan yang bawa nih. Kacau ya. Yang terus, bawa. terus gimana? Itu tahun berapa tuh? 2021 pertengahan ya. 2021 pertengahan. Oke, terus? Jadi memang sebelumnya saya udah ekspor dengan kakak saya ya ke sana hampir rutin juga, tapi nggak serutin sekarang. Karena dulu kita masih belajar, masih kurang pendanaan dan segala macam. Kita belajar dengan dokumen semuanya. Ya akhirnya pelan-pelan belajar juga lihat-lihat YouTube, Iko Julio sama teman-teman yang lainnya. Ya udah, ini semakin lama semakin memperbesar kuantiti. Oke. Dan semakin banyak dapat buyer, semakin permintaannya udah berbagai macam gitu. Tapi itu posisi waktu itu lu masih kuliah? Apa udah lulus? Apa kerja? Apa gimana di sana? Enggak, ini ceritanya kita udah di Aceh setelah Oh, di Aceh. Iya. Oh, di China tuh kuliah. Kuliah. Lulus langsung balik. Saya ke China itu 2016 di kota Wuhan. Jadi lulusnya kita virtual. Oh. Setelah Covid gitu. Iya. Berarti lu pas balik Aceh tahun berapa tuh? 2020 awal pas kebetulan tuh pas Covid banget. Wah, jangan-jangan nih tersangka ternyata. Terus 2020 awal balik. Iya. Oke. Nah, sebenarnya pengirimannya tuh pas lu udah tinggal di sana, udah ngirim apa pas sudah di Aceh? Pas udah di Aceh. Oh, pas di Aceh akhirnya lu bisnis untuk kirim ke China lagi. Ya, jadi awalnya itu selama saya di China, saya kan pernah jadi ketua di Wuhan. PPI di Wuhan. Jadi teman-teman di Wuhan kemudian naik di PPI Tiongkok, waktu itu direktur. Nah, saya jualan lokal tuh untuk anak teman-teman di Indonesia, impor, misalnya jual sepatu, jual handphone, jual baju segala macam. Nah, mereka trust dengan saya, artinya ini yang jualan seorang mahasiswa Indonesia. Saya by phone aja gitu. Jadi dari situ komunikasi dengan orang China, komunikasi dengan orang Indonesia juga ada di sini. Udah mulai impor beberapa untuk just tip lah istilahnya. Okay. Ya. Dari situ mulai itu tertarik dengan impor barang jumlah banyak ini. Waktu itu berarti impor dulu. Suruh teman di sana pelan-pelan. nyariin, lo ambil, lo jualin di Aceh. Iya. Oke. Bukan di Aceh aja, di Indonesia Iya, gitu. mantap. Terus. Nah, kemudian ada satu supplier dia nawarin gini, saya kan nawarin kopi tuh. Dia dari Aceh banyak banget kopi itu, tawarin kopi. Nah, dia nawarin mesin kopi. Jadi kita ada bisnis mutualisme gitu. Yeah. Ya, saya kirim kopi ke sini, dia kirim Mesin kopi. Mesin kopi di sini. Tapi akhirnya nggak deal. Tapi di situ saya udah belajar tentang ekspor, tentang impor. Saya harus belajar dulu nih cara pengirimannya, dokumennya, bagaimana cara dapatkan under name itu di tahun 2018. Oh, 2018. Ya, saya tetap komunikasi sama dia, kemudian kopi itu akhirnya nggak deal. Nah, kemudian ada pengiriman lain lah, ada bukan arang kayu. Arang kayu juga dicari itu. Nah, ketika saya visit beberapa company yang ada di China itu di kota Tianjin, ada mereka ngambilnya di Biren, itu kota di salah satu kota yang ada di Aceh. Nah, mereka tuh kayak ada displaynya kota Biren. Mereka jelasin ke semua visitor di company itu, kami ngambil arangnya di sini. Oh, pas banget lu ya, tinggal di Aceh ya. Iya, saya bilang itu kampung saya, Pak. Itu kampung saya memang jalannya kalau pulang memang setiap hari lewat sini. Ya udah, itu kan saya masih awam tentang ekspor.
Lu cariin barangnya lah kata si company ya. Kalau nggak cari barang lahnya nanti riset segala macam, lihat dulu kadar airnya, lihat dulu kadar Terjual ke apinya, saya. ya produk nelek lah. Nah akhirnya saya cari nggak dapat, tapi saya semangat nggak dapat arang kayu nggak dapat arang kayu yang Diamanta. asam gitu kalau Oh, nggak iya, salah. iya. Pohon asam. Jadi di situ belajar terus udah semangat nih, udah ada 3 produk tapi gagal closingnya. Tapi saya tetap belajar di situ, belajar ekspor, belajar impor juga semuanya, dan akhirnya udah mulai coba-coba baca buku semuanya itu udah hampir mendekati, istilahnya saya udah mau jalan sendiri, udah paham lah waktu itu walaupun belum closing ya. Akhirnya pulang ke Aceh saya kemana-mana juga untuk cari produk. Nah awalnya itu udah ada hampir mendekati closing, Barangnya apa tuh? itu Pinang. Banyak tuh soalnya di China. Aceh ya. Iya banyak. Hampir mendekati closing ke Pinang, ternyata nggak closing, dan saya pernah closing sama bareng teman juga untuk mencukupi kuantiti dia. Oh, lokal. Support lokal. Dia eksportir juga. Tapi lu jualnya ke dia. Jualnya ke dia. Oke. Jadi saya ini kita butuh kayak 10 ton lagi nih. Oh, lu cariin terus jual ke dia yang Jual ekspor. ke dia. Ya, jadi maunya saya bukan jual, tapi saya ingin belajar langsung ketika closing tuh, istilahnya itu juga ada saya di tim lu gitu. Ya udah, oke kata dia kan. Ya udah kita hajar sama-sama. Nah, di situ belajar. Ini pas closing pertama itu walaupun bukan 100% barang kita, itu rasanya itu gimana gitu kan. Wah. Keren gitu. Mantep ya. Ganteng ya. Walaupun saya awalnya tuh nggak mikir komisi dulu kok. Yang penting pengalaman. Yang penting pengalaman, ilmu di situ, karena pengurusan ekspor ini memang ribet. Iya, ribet. Betul, ribet. Jadi setelah itu saya semangat lagi nih. Kemudian dapat bayar langsung dari Qatar, dari Dubai. Tapi walaupun nggak closing, saya gitu juga mencukupi kuantiti lidi sawit untuk teman. Oke. Gitu. Nah, hampir beberapa kali. Akhirnya lu berkontribusi lah ya di Iya. setiap pengiriman orang ya. Ada lu aja di situ Ya, pokoknya. tapi kan gue ngomong sama yang lain, ini kita tim juga gitu. Iya benar. Ya, akhirnya udah orang banyak tanya sama saya selama di Aceh, dan kemudian dapatlah buyer yang dapat buyer seafood, konsultasi sama kakak, beliau siap dengan dokumen segala macam, beliau udah pernah ekspor walaupun nggak rutin dulu. Ya udah, Mau kita hidupin lagi. kemudian mau kita cari supplier lagi dari nol lah. Dari nol, kemudian kita bantu turun ke lokasi juga, kemudian bagaimana komitmen dengan buyer. Nah, itu pelan-pelan lah mulai tercipta. Jadi akhirnya kita bangun komunikasi pelan-pelan dengan buyer. Dia pertama kali kirim itu kita kepiting ke Shanghai. Oh, enak udah ngomong Mandarin ya. Nihao. Iya, nihao. Gue cuma bisa nichao sama mingce doang. Terus. Ya, kemudian setelah itu kita kirim pertama, kita dapat ya ada lah untuk katanya untuk minggu depan kita tambah quantity. Misalnya ini dari pertama itu kita 5 box. Ini udah sama Roja belum? Belum. 5 box, kemudian ke depan kita tambah 10 box. Nah, di situ udah mulai khawatir kita masalah supplier nih. Oke. Saya udah tanya kemana-mana, udah Buat menuhin nih si 10 box. Buat menuhin 10 box lah. Itu pengiriman per kapan? Maksudnya per 10 box tuh per berapa minggu? Kalau dulu masih 3 minggu sekali. 3 minggu sekali, oke. Kadang sebulan 2 kali Oke. gitu. Nggak menentu. Kapan kita ready-nya? Oke, karena barangnya nggak selalu ada gitu. Dulu masih kita Nyari. suppliernya masih sempit lah. Oke. Jadi akhirnya saya komunikasi sama Roja juga yang udah, karena kan nama Roja udah terkenal juga di Aceh. Mantap. Ini sebenarnya kalian tuh ketemu di masalah yang sama tau? Maksudnya sendiri udah ada PT-nya, ini juga satu sendiri juga gitu kan? Bener. Emang udah jalan ya. Terus. Nah terus kalau lobster kita masih pengirimannya sebulan sekali. Kalau kepiting ada sebulan, udah mulai 4 kali ada lobster di situ. Oke. Nah, tapi lobster belum rutin. Nah karena suppliernya masih kita terbatas gitu, barangnya masih Lobster laut kan nih? lobster laut ya. Jadi saya kontak Bang Roja, saya butuh lobster nih walaupun kuantitinya masih 50 kilo, karena beliau walaupun beli ke restoran ya,
Ya beli dari supplier ke restoran saya. Oh, belinya di restoran. Buat kafe saya sih. Oh, iya. Ya lu ngambil dari supplier itu. Gue langsung ngambil malah dari nelayannya. Oh, langsung dari nelayannya. Soalnya nggak banyak kan, kalau satu nelayan punya barang nggak banyak, sedangkan gua ya untuk kebutuhan kafe gua nggak terlalu banyak. Itu hidup ya? Hidup live lobster juga. Itu berarti kalau habis diambil dari nelayan, taruh di mana tuh lobsternya? Akuarium. Sekarang kita udah ada ininya apa? sama Kolam. gudangnya sama kolamnya. Oh, ada kolamnya langsung. Udah kebutuhan banyak kan. Oke, terus udah gitu berarti dari kalian ketemu langsung ekspor nggak tuh? Apa just lagi kayak mau coba pinang nggak? Apa segala macam? Apa lanjutinnya udah yang lu jalan aja? Kita udah fokus di 2 item pertama. Pertama itu kita sebulan pertama fokus di lobster ya. Lobster. Tapi waktu itu kan sebelum Imlek itu harga lobster di sana turun. Turun karena kalau mungkin banjir lobster dari beberapa negara, karena dari Indonesia termasuk mahal, jadi nggak di stop dulu pengirimannya. Nah, yaudah kita pindah ke kepiting nih. Oke, semangat juga kan. Bang Roja semangat, saya semangat, kakak saya semangat, dan tim-tim di Aceh juga semangat gitu. Oke. Nah, karena itu memulai itu waktu Imlek itu udah permintaan tinggi-tingginya tuh. Karena kan mau Imlek ya. Biasa mereka udah nyetok banyak kan. Udah nyetok banyak. Mereka minta udah kayak sekali kirim bisa nggak 2 ton gitu. Wih. Itu sekali kirim sehari doang. Itu kepiting berapa sih berarti satu kepiting? Untuk standar ekspor itu 200 gram ke atas. Oh, 200 gram ke atas. Nggak boleh di bawah 200 2 gram. ton berarti banyak ya? Banyak kok tuh. Gila, berapa ya itu? Ribuan ya? Satu box itu berat bersihnya 27 kilo. Jadi berapa box? Kalau Iya, hampir 90 lah. Ya, 90-an. Itu berapa tuh satu isi, satu box? Isinya 27 kilo tadi. Satu berarti banyak ya kepitingnya ya? Banyak. Banyak. Tapi kita belum pernah kirim yang 2 ton. Permintaannya. Oh, permintaannya. Barangnya, supply-nya ada nggak kira-kira di Aceh? Di Aceh kalau 2 ton itu berebut masih. Ini 2 ton sehari? Kalau sehari. Buset. Tapi kalau 2 ton seminggu itu masih ada. Iya. Tapi sebenarnya artinya marketnya besar, 2 ton per hari. Itu satu buyer? Satu buyer. Buset. Dah. Itu buyer yang lain sebenarnya banyak yang minta nggak? Ada nggak sih buyer-buyer lain yang minta kepiting? Ada. Jadi kita cuma nggak bisa dipenuhin. Kita sebenarnya kita ada 5 buyer nih. Ada 5 buyer, karena kan kalau udah dapat satu pasti yang lain ngikut. Iya. Karena kan sebenarnya mereka tuh punya komunitas impor juga di sana kan. Betul. Terus berarti kalau misalnya kita optimis deh, 5 buyer ini minta semuanya. Itu kapasitas sehari berapa? Kita ngomongnya seminggu aja deh. Seminggu deh. Kayaknya satu buyer itu 2 ton seminggu. Satu buyer 2 ton seminggu. Berarti 10 ton. Wow, set. Itu kalau kita penuhin, itu bayarnya bertambah lagi tuh. Iya. Karena kan mereka komunitas di sana. Jadi mereka pasti nanya, kepiting lu bagus, lu beli dari mana? Dan itu gue beli kemungkinan dari Aceh. Gitu. Kemungkinan dari satu kota aja itu. Belum yang lain ya? Yang lain. Itu kirim ke mana? Shanghai. Belum ke Shenzhen, Guangzhou, Tianjin. Apalagi di sana kan Cina populasi paling banyak ya. Apalagi mereka makan seafood ya. Chinese food kan. Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti ini ya mungkin teman-teman dari kementerian terkait pemerintah bisa tolong disupport lah temen saya 2 ini. Karena sebenarnya untuk saat ini lo nyari supply-nya juga saat ini ya maksudnya nggak gampang juga gitu ya untuk dapetin kuantitas gitu. Rebutan ya. Rebutan. Kalau di Aceh itu udah rebutan karena kan udah ada pemain eksportir lama juga. Ya, jadi kita ada planning ke depan ini akan kita merambah ke berbagai kota, bukan hanya di Aceh. Karena kan permintaan di sana limited kok. Betul, dan memang harusnya berbagai kota karena kan lo ngebuka lapangan kerja dan bikin mereka teredukasi bahwa produk mereka ternyata laku di luar gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya kayak gitu lo ada ini nggak support dari pemerintah atau support dari siapa? Support dari pemerintah. Apa lu jalan sendiri aja udah? Kalau pemerintah semangat aja dia. Semangat aja ya. Semangat membangkitkan daerah gitu kan. Oke. Nanti ya kita minta bupati terkait ya. Kalau misalnya lu lokasi jangan di-spill dulu dong di mana ntar rame lagi tempatnya. Tapi kalau misalnya lu nyari saat ini kan yang kita tahu ya, yang gue tahu lu kan lagi di tempat yang lain. Itu kapasitasnya bisa jadi berapa seminggu? Kalau misalnya lu ngambil dari 2 tempat inilah. 2 tempat ya.
Penuh nggak satu buyer? Bisa dikali 3 lah. Oke. Tadi kan 10 ton per minggu, kali 3 aja. Oke, wow. Tapi pengen nanya itu berapa sih seharga 1 ton? Gue nggak nanya omset lah, gue hitung aja sendiri. Silahkan Harga nih 1 ton yang langsung berhubungan sama buyer nih. Harga 1 ton nanti omset gue yang hitung. Jangan nanya kalian, biar tepat. Seton kepiting berapa? Per kilo aja ya. Per kilo deh, oke, gue yang ngitung. Per kilo berapa? Per kilo itu rata-rata 300-400 Ribu. Oke, per kilo 400.000. Hah, banyak ya? Modal. Itu apa? Iya, harga jual kan? Harga jual. Itu kan tergantung size-nya, tapi Iya. kita bilang lah itu bisa kita, kadang-kadang kita bisa beli dia harga 400, kadang-kadang bisa kita beli dengan harga 300. Itu perkiraan. Oke, rata-rata ya. Iya. Hitunglah 300.000 sekilo, berarti seton 300 juta. 10 ton 3 miliar. Wih, seminggu ya. Seminggu. Kali sebulan 12 miliar guys, dari jualan kepiting. Tapi dulu kalian pernah expect nggak sih, pernah nyangka sih kayak kok bisa ya? Pernah nggak sih? Apa udah jalanin dulu aja? Jalanin dulu sih sebenarnya. Udah nggak ada pikiran kayak wah gue mau kayak gini, mau kayak gitu. Belum kesana sih, belum kayak terlalu ambisius. Sebenarnya kita obrolin tuh banyak. Gini, makanya kita ke kota-kota lain kan. Karena dari Instagram juga udah banyak yang DM sekarang, udah pada nawarin gitu Iya, kan. tapi gue boleh bilang jangan tergoda karena kadang-kadang kan mereka punya barang tuh nggak langsung siap Iya. diambil dan langsung diekspor kan. Udah berkaki-kaki udah itu. Iya, udah berkaki-kaki tangan keberapa, dan juga itu kan mereka dapat informasi dari daerahnya. Jadi kalau gue sih biasanya gue minta ke mereka kayak, oh daerah mana? Nanti kita yang datengin. Jangan nanyakan mereka, karena kalau nanya ke mereka malah jadi repot, malah jadi nggak jalan kan. Iya. Tapi lu udah explore berapa tempat nih sekarang? Kalimantan ya. Kalimantan. Jangan tak kasih tau ya Kalimantannya di mana ya. Iya. Pokoknya Kalimantan banyak. Gede Kalimantan. Sulawesi juga. Sulawesi juga. Papua juga. Oh, juga. Karena sebenarnya pengiriman kalian pakai pesawat ya. Kayak pesawat. Nah, enaknya di situ. Jadi lu mau kirim dari manapun, selama mereka punya penerbangan yang ke China pun pasti jalan kan? Sebenarnya kalau dari Aceh ya, itu kita kirim ke Jakarta langsung ke Shanghai, tapi direct manual, cuma sampai Jakarta, transitnya dipindahkan ke pesawat Garuda Line. Oke. Jadi dari Aceh itu langsung ke Jakarta, manual transit ke Shanghai. Itu sebenarnya enak sih kalau kalian ngambil dari misalnya ya ujung Papua sekalipun, itu dia transit Surabaya atau Jakarta, Shanghai gitu kan? Shanghai ya. Jadi sebenarnya kalian nggak akan pernah ada masalah sih untuk explore dimanapun, kecuali mungkin yang pelabuhan kontainer. Betul. Cuma kita hitung-hitungan kargonya juga. Iya, Karena biayanya. dari Papua ke sini. Makanya harga di sana harus murah ya. Harusnya biar masuk kan Iya, sama biar harga logistiknya. Kalau misalnya pemerintah bilang tolong dong kalian berdua support biar bisa ekspor langsung, ya siapin pesawat daerah kan. Iya benar. Iya, Papua China gitu. Papua China. Tapi Bali China sekarang udah ada kan? Udah ada. Kalau dari Bali itu banyak seafoodnya, ikan sama lobster. Oh, kepitingnya kurang ya. Pitingnya kurang. Oh, I see. Jadi sebenarnya pemerintah saat ini harus men-trigger wisata dulu di Papua supaya orang Cina mau datang kan, supaya lu bisa ekspor kepiting kan. Karena kan kalau nggak ada gitu pesawatnya jadi nggak mau datang. Iya. Karena sebenarnya kan konsepnya kayak angkot, kalau misalnya penumpangnya banyak, mereka siapin rute. Kalau enggak kan nggak ada kan. Iya. Tapi kalau misalnya dari yang Sulawesi, Kalimantan itu direct apa harus Jakarta dulu? Nah kalau Kalimantan itu ada yang beberapa direct. Beberapa direct. Ada yang direct langsung. Ada beberapa yang memang mesti transit Jakarta Transit dulu. Jakarta. Ya. Tapi itu pengiriman kalau misalnya untuk kepiting sendiri ke China itu berapa hari sih? Itu nggak sampai 24 jam. Makanya kita targetnya itu yang ada direct supaya di situ kita kan kirim live carp nih, kepiting hidup. Jadi otomatis ada yang mati lah. Ada yang mati, tapi kita targetnya jangan mati melebihi 5%. Oke. Nah, dengan salah satunya caranya kita cari tempat yang langsung direct ke Shanghai dengan durasi yang seminimal mungkin. Oh, berarti lu mesti nyari kalau misalnya Aceh ya. Berarti flight Aceh Jakarta yang dimana hari itu ada Jakarta Shanghai. Jakarta Shanghai. Jadi kalau misalnya yang Jakarta Shanghai misalnya let's say 1 minggu 3 kali, lu nggak bisa ngirim di hari yang dimana dia nggak ada flight Jakarta Shanghai ya? Iya benar. Tergantung situ.
Ya, juga tergantung pesawatnya, kargonya. Kadang-kadang kita udah siapin barang, besok kargo ditunda. Sama kayak pesawat ini delay ya, sama ya. Nah itu gimana? Nah, Lu ngomongin ke kepiting ya sabar ya, jangan stres ya. itu kita resiko kita kan bisnis juga pasti ada resiko karena kita udah di kepiting hidup, resiko juga tinggi kok karena sehari itu dia mungkin ada yang mati 1 kilo 2 kilo. Oke. Apalagi besoknya itu mati lagi 1 kilo sampai 5 kilo gitu. Jadi Oke. resikonya di situ. Gara-gara dia mati makin banyak, dia lihat temennya kali ya. Iya. Dia lihat temennya, aduh yang ini satu mati lagi. Kita matiin gitu. Kita stres, aduh stres mati juga deh. Tapi kalau misalnya lo pakai maskapai lain gitu bisa nggak? Bisa kan harusnya? Bisa, tapi durasinya sekarang ada beberapa maskapai, jadi durasinya tetap lama. Yang paling efektif tuh dari yang itu Garuda. Mantap Garuda Indonesia, endorse ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti lu kalau misalnya kayak contoh delay kita tahu lah itu kan karena kesalahan dari sisi logistik. Tapi kalau misalnya lu udah ngambilnya dari petani, tapi kargonya belum penuh atau misalnya kuotanya belum penuh, lu taruh dulu gitu di kolam. Ya, kita apa langsung di packing, taruh di kolam dulu? Taruh di kolam dulu. Kalau memang ada space-nya sehari 2 hari, kalau sehari kita tetap di situ. Kalau space-nya 3 hari kita kerambakan. Kerambakan. Iya. Kalau misalnya sehari 2 hari taruh di situ, tapi kalau misalnya lebih dari 3 hari taruh di keramba. Yes. Kalau sehari masih di keranjang, sehari doang. Tapi kalau udah 3 hari kita kerambakan. Oh, kalau nggak stres dia ya? Kalau nggak stres. Prosesnya panjang juga. Situ kan ada sortir, timbang. Apalagi kan waktu lu ngambil dari si kita sebutnya nelayan lah ya, yang punya kepiting ini kan dia nggak bisa tiba-tiba sekali datang 200 kilo. Iya benar. Ngumpulin kan dikit-dikit kan, 10, 20, 50. Berarti kalau kayak gitu lu mesti tampung dulu dong? Kita tampung dulu. Kita sekarang tampung berapapun kilonya, asalkan size-nya tercapai di atas 200 gram ke atas. Kalau yang bawa 5 kilo, 2 kilo. Itu cowok cewek nyampur? Campur. Kalau cewek tuh ada telurnya ya? Iya, ada telurnya. Oh, lebih mahal? Lebih mahal gitu. Kita juga tampung lebih mahal. Mantap. Berarti lu saat ini kan cash flow berarti kencang banget ya puternya ya? Ya untuk sementara kita sebenarnya harus ada cash flow untuk di kepiting ini. Iya. Harus siap uang kan? Standby uang kan? Seharusnya. Kalau lu 5 bahir 12 miliar, buset mau berapa puluh miliar ya? Tapi it's a good business, it's okay, no worries. Tapi kalau misalnya kayak gitu, gue pengen nanya pertama kali, lu pakai modal gak sih? Kayak modal kok. Kita kan semua kayak modal. Tapi sebenarnya enggak. Kita kan udah beberapa teman yang coba salah modal agak sulit. Jadi gini, kalau modal kita memang bertiga nih cari cara karena kita terbatas gitu kan. Iya, modalnya kan awal terbatas nih. Terbatas banget. Lagi pada sulit kan nih ceritanya kan. Sulit. Ya terus ini akhirnya kita short term lending sama orang. Oke. Nah, udah deh seminggu bisa kita pakai, balikin lagi minggu depan, balikin lagi gitu. Jadi mainan gitu sekarang nggak ada yang idle money. Tapi kan sebenarnya memang itu yang akhirnya dilakukan sama para pengusaha. Even kayak tadi gue ngobrol ya sama driver gue. Kita tuh jalan ke podcast ini, itu kan banyak apartemen kan. Gue sampai bilang, Pak, tahu nggak? Itu developer bangun apartemen itu nggak pakai uang developer. Oke. Pakai duit yang si pembeli lah. Karena kan waktu dia sebelum bangun apartemen kan dia jual dulu kan kamarnya kan. Mau nggak nih konsepnya, di lingkungannya sampai orang pada beli 100% okupansi, 90% baru uangnya dipakai untuk ngebangun kan. Nah sebenarnya itu konsep yang sama yang sebenarnya kalian lakukan. Jadi kalau misalnya ditanya pakai modal ya pakai, tapi kan modal orang. Banyak kok sekarang orang yang punya uang dan siap dipakai kan uangnya kan. Banyak sih, ada berapa short term. Bisnisnya jelas ya. Nah tapi nggak semua orang bisa meyakinkan orang yang punya uang untuk kalian bisa short term lending. Iya benar. Nah itu yang gimana caranya sih? Waktu pertama kali lu pitchingnya gimana? Ceritanya gimana sampai akhirnya lu bisa dapat kepercayaan si orang yang berani naruh uangnya nih? Kalau kayaknya kita sama nih, kita punya background yang memang di level Aceh itu kita ada berapa orang dikenal baik gitu kan, kita reputasi dan sebelumnya juga kayak gua ada investor yang di Malaysia ada gitu kan, cuma pernah reputasi gua tuh turun banget ketika COVID, jadi si investornya udah stuck juga kan.
Nah tapi gue konsisten sama kerjaan gue bisnis gitu. Jadi ketika gue udah agak-agak bangkit lagi, punya kafe, punya ini segala macam. Dia ngelihat progres gue. Karena beberapa investor itu dia nggak kadang-kadang nggak perlu uangnya, yeah. Tapi ngelihat progres dari kitanya. Jadi dia ngelihat terus gue nggak kadang-kadang gue ngopi sama orang di sana kan itu ngopi sehari bisa 5-6 kali. Iya sih kayaknya kok aja kayak ngopi lah harus ya. Jadi di situ gue nggak niat kayak bisa nih jadi prospek untuk duitnya, nggak niat. Ngobrol aja. Justru kalau gue niat, gue dapet nggak dapet kan? Nggak dapet. Nah itu kayak begitu tuh kenapa ya? Jadi gue ngopi-ngopi aja, gue ngapain sekarang? Oh ini. Ya gimana hitungannya? Udah deh, boleh deh nih 10 juta gitu, 10 gitu, 5 juta deh kita tampung aja semua gitu. Oh iya. Karena sebenarnya orang bisa ngerasain ya kalau kita tulus sama bener-bener ngejar ya. Iya benar. Kalau misalnya kitanya tulus juga pasti merekanya mau kan. Iya. Kita bentuknya sharing aja sih, ngopi-ngopi sharing. Bener, dan tapi ini sebenarnya jadi satu pelajaran ya, maksudnya untuk teman-teman yang lain karena mereka selalu berpikir bahwa kita tuh bisnis harus pakai modal dan orang tuanya harus ada dulu. Padahal kan sebenarnya nggak melulu dari sana kan. Iya. Tapi ketika lu udah short term lending, lu janjiin waktu itu pas pertama kali ambil berapa lama baliknya? Awalnya seminggu ada. Itu pertama. Tapi kita kan teman ada abang-abang yang udah prospek kan. Dia dukung kita janji ya seminggu 2 minggu. Oke, walaupun dia sekitar awalnya 50 dikasih. Oke nih kita Tapi balik tuh seminggu 2 minggu. Balik seminggu 2 minggu. Sebenarnya kan itu buat gue ya. Kadang-kadang itu jadi testing buat kita nih sebagai penerima uang. Nah itu dia. Lu janjiin seminggu 2 minggu, balik nggak? Sebenarnya mereka mau kasih berapapun. Betul. Cuman kan pengen ngetes, bener nggak nih seminggu 2 minggu. Tapi akhirnya lu balikin. Awalnya gini, kalau saya dari awal tuh belum pernah minta modal sama orang karena kan bisnisnya nggak terlalu besar seperti ini. Jadi mereka mau support kalau di bagian impor saya itu saya nggak terlalu banyak modal, cuma hanya sewa gudang udah per tahun gitu. Kalau di sini kita kan beli barang nih. Iya harus beli dari nelayan kan. Kadang-kadang ada investor yang dulu tuh mau nawarin saya di sini memang nggak punya modal. Habis itu saya ngopi lagi, dia tanya lagi saya ekspor butuh dana lah, dia kasih tahu ya kita karena teman ya. Itu support dia enak walaupun dia seminggu kan agak ini ya. Iya padat, maksudnya pendek banget ya. Pendek banget. Terus deg-degan ya. Deg-degan juga. dengan kontraknya sama dia mungkin ada pembagiannya. Ya itu kurang lebih kita karena ini masih bisa kita ngobrol lah ke depannya. Oke kita ada 50 balikinnya. Ini bang 50 balikinnya lebih dikit ya. Oke, mau pakai lagi nggak? Oke bang, 2 gitu. Berapa? Tambah bang 2 kali lipat. Oke nih, saya tambah lagi 80 gitu. Balik lagi. Baik lagi. Tapi memang sebenarnya akhirnya bisnis itu bicara soal reputasi sih. Maksudnya reputasi ke si pemodal itu udah pasti. Kalau misalnya kita pakai modal orang, kedua reputasi di mata pembeli kan. Maksudnya nggak melulu soal uang. Kalau misalnya kita ngejanjiin kualitas A, B gitu, misalnya ternyata nyampe sana dapatnya C kan juga bisnis nggak jalan kan. Kita kan ini resiko juga ada kok sebenarnya karena pengiriman hidup. Jadi di sana itu juga ada sortir ulang namanya. Oke. Jadi di sana itu kadang-kadang juga dia kalau memang ada yang kusut nanti kan, ada yang lemah, dia ada yang itu potong apa gimana hitungannya? Dipotong ya? Dipotong lah. Tapi sebelum kita ada kalau per bulan itu kita negosiasi di awal kayak di siapa yang tanggung di harga yang lama, harga yang udah lemas lah, udah lemas. Kemudian ada yang cacat gitu. Kemudian kalau udah mati siapa yang bayarin? Nah itu per bulan atau per 2 minggu. Oh, hitungannya per 2 minggu. Oh, negonya per 2 minggu. Nego untuk dia potong-potongannya. Potong-potongan tadi itu. Jadi di sana tuh kalau kita kan
kalau sama buyer itu mereka juga tahu sebenarnya harga di sini kok. Tahu lah, tahu. Jadi jangan dibohongin. Jangan dibohongin. Iya, Kalau iya. dibohongin kita yang dimainin sama dia. Iya. Tapi itu bener banget. Maksudnya teman-teman nggak usah terlalu kayak udahlah jual harga tinggi banget karena kayaknya buyer juga nggak akan tahu, nggak mungkin lah. Dia udah main lama juga di Dia udah sini main kan. lama. Tapi maksudnya Oke lah untuk saat ini kan nggak mungkin selamanya kalian bisnis kayak gini-gini doang kan. Maksudnya cuman ngambil, jual, ya itu aja udah oke banget. Iya. Tapi kan pasti kalian punya gambaran lagi dong. Maksudnya setelah udah nyampe tahap ini nggak mungkin dong stay di sini kan. Karena kan nggak boleh, lu nggak boleh comfort nih. Iya. Ada nggak sih kayak tujuan lu ke depannya gue mau ngapain lagi gitu? Ada nggak sih? Sebenarnya kita udah jalanin tujuan-tujuan kita tuh. Tujuan kita ya ya kita jadi suppliernya sendiri dari hulu ke hilir. Kita berusaha untuk kayak nguasain minimal 80% gitu kan. Sekarang kita udah kerjain kayak di Aceh itu udah punya. Kita sebenarnya nggak perlu ada gudang, kita nggak perlu ada keramba segala macam gitu. Tapi ketika kita Mau ngelihat jaga sustain bisnis gitu ya? ya kita ngelihat kita tren beberapa bulan ini, oh gini kalau kan itu progres ya, Yeah. pelajaran bagi kita. Oh gini kalau kita ambil dari daerah harus disegerin dulu. Terus kita juga dari kargo pesawat atau pesawatnya juga kadang-kadang ada yang cancel, kadang-kadang ada yang kayak udah penuh kotanya. Jadi harus ada tempat yang emang buat segerin, buat dia istirahat dulu. Nah, itu kita ngomongin konteks Aceh gitu kan. Dengan kuantitas yang mungkin Nggak banyak. nggak banyak. Nah, sekarang kita shifting ke Tempat lain. tempat lain. Nah, kita Mesti bawa ekosistem itu berarti. ekosistem itu berarti ke tempat lain. Nah, justru kalau misalkan tempat itu oversupply, itu kita bisa kayak di daerahnya kita punya gudang, Iya. terus di dekat bandara kita punya gudang gitu kan. Nah, di antara itu juga kita bisa bukan mainkan ya, artinya distribusi yang lemah-lemah, kepiting yang udah lemes. Iya, buang lokal Ya, gitu. buat lokal, ke restoran Iya. segala macam. Kita bikin ekosistem yang kayak gitu. Betul. Sampai mungkin lu bisa kalau nggak ada kargo gitu ya, lu mungkin bisa punya pesawat sendiri kali ya. Dulu Susi Air kan juga gitu. Dari ekspor ikan katanya susah bener, ikan gua bawa mati semua. Berawal dari pengiriman lobster ya. Iya, terus susah kan lobsternya banyak yang mati, akhirnya dia bilang udahlah Udahlah, beli pesawat pesawat sendiri ya." karena untungnya udah banyak. Nah sebenarnya kalian juga mungkin ya amin, kita mah percaya rezeki ini ada aja di mana gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita bikin planning seperti itu tuh banyak orang yang bilang kayak wah ambisius. Ntar kalau kita ada pesawat sendiri namanya Bing, bukan Boeing, Bing. Bing itu bahasa Aceh. Apa artinya? Kepiting. Oh not. Kalau Boeing kan pesawat. Iya. Tapi sebenarnya bener loh, maksudnya kalau kalian tidak ngebawa ekosistem itu, ini kita nggak bicara soal monopoli, kapitalis, ambisius, enggak sebenarnya. Kita cuma ngejaga sustainability bisnis. Karena nggak bisa selamanya kita bergantung sama orang. Awal boleh gitu kan, tapi kalau misalnya udah berjalan dan udah jadi besar mah harus mau nggak mau dipegang sendiri gitu kan. Tapi itu kan dari sisi hulu. Nah hilir kan lu jago Mandarinnya. Ada nggak sih kepikiran kayak ke Cina terus langsung direct apa namanya iya untuk jual ke buyer yang saat ini existing buyer sih boleh aja, tapi pengen distribusi sendiri ada nggak kepikiran? Ya ada lah kita, karena kan di China itu kalau udah bisnisnya kalau udah berjalan ya mungkin Indonesia sama China kan kuat Iya, dekat sekali. International trade-nya. Jadi kedepannya kita bisa lihat dulu pasar di sana, kita riset dulu ya. Mungkin setelah buka boardingnya ke Shanghai, kita mau lihat sama lah di sini mau lihat. Oke lah, kapan kita berangkat ya? Tahun ini ya? Pak Johari, Belum habis. Pak Dubes, Pak Johari boleh lah. dong minta support juga. Pak Johari. Nanti videonya ini ku kirim ke Pak Johari. Entah masih kenal saya atau belum. Iya. Pak dulu nih mantan ketua PPI Shanghai. Wuhan. Wuhan. Tapi waktu di Tiongkok udah balik ke Aceh ya? Udah. Iya, karena sebenarnya kan Pak Dubes deket banget sama PPI Tiongkok ya. Iya dekat banget, itu milenial banget itu. Iya, advisor lah, dia penasihat. Boleh lah nanti hulunya kita garap, teman-teman maksudnya kalian dan tim garap, hilirnya ya mesti mau nggak mau dipegang Iya, juga. siapa tahu kita bisa buka brand bisa ekspor di sana. Ya bisa aja sih. Karena gue ngelihat ya ada brand Indonesia, Wover ya. Itu gede banget kan di Cina. Iya gede banget itu. Dia
udah Raksasa dia. Raksasa kemana-mana. Saya di Wuhan itu jauh dari kota. Itu sana. ada aja ya? Itu semua supermarket Ada dia sama rata ada. Makanya jadi sebenarnya potensi sekali untuk barang Indonesia bisa megang market sana secara langsung. Jadi nggak melulu soal distribut. Tapi untuk saat ini it's okay loh, karena itu kan sebagai validasi bahwa barang kalian laku. Ya. Kan dibeli lagi. Di sana kan harus ngejual lagi. Kalau dijual dan ternyata laku, pasti kan dia beli lagi kan. Artinya memang barang kalian bagus. Repeat order terus. Terus kan, berarti nanti kalau kalian bawa barang yang sama, kalian bisa bawa market langsung ke sana kan. Yang penting bayar China, jangan nonton video ini. Nanti nggak ada teks ya. Kan? Nggak ada subtitle. Nggak ada subtitle, bodoh amat, biarin. Tapi nggak lah ya, bisnis kan memang semuanya harus seimbang dan semuanya memang harus win-win kan. Tapi kalau misalnya boleh kasih bilangnya apa ya, semangat ya buat teman-teman yang lagi berjuang, karena kalian pernah berdua di posisi itu kan. Ada nggak sih kata-kata terakhir yang kalian bisa kasih buat jadi penyemangat buat mereka yang lagi di posisi awal kayak kalian? Kalau dari gua mungkin teman-teman ngelihatnya kita punya background kuliah luar negeri segala macam gitu kan. Jangan lihat di situnya, tapi dilihat dari perjuangannya. Mungkin kalau gua sih pernah bangkrut. Tapi ketika bangkrut ya 6 bulan itu stuck. Setelah 6 bulan ya gue cari cara supaya bangkit. Nah itu bisa dibilang dari nol lagi. Gue nggak ngandelin ijazah gue nggak ngandelin background pendidikan gue, bahasa Inggris gue nggak. Tapi gue yang penting konsisten, semangat lagi, belajar lagi. Gue belajar dari nol lagi kok. Gue belajar bisa ekspor tuh dari nol lagi. Aplikasi itu gue sampai habis kok. Gue ngeliat si Ko Julio kan ngobrol sendiri itu sampai habis gitu. Jadi mungkin ijazah gue di international business juga, tapi dulu kuliah, yang namanya kuliah kan teori semua. Kita nggak turun lapangan. Setelah gue belajar dari Ko Julio, gue turun lapangan, gue konteks segala macam. Jadi jangan dilihat dari background kita, tetap semangat. Mungkin rezeki kita itu bukan kita yang dapat bayar langsung, enggak. Iya. Tapi dari kita sama teman ini sama, mungkin di dalam komunitas bisa ekspor itu pasti ada yang udah mau deal tapi stuck, nggak bisa bahasa Inggris. Tapi ternyata serunya di situ ya. Ya serunya gitu. Kalau misalnya lu saat ini udah sukses, lu udah ngalamin semua, kayaknya ngomong deal. Kayak kadang-kadang serunya dulu ya, kayak maju mundur. Jadi punya cerita kan? Iya. Kadang-kadang kita kan harus turun satu tangga untuk naik ke tangga selanjutnya. Dan sebenarnya kalau memang buat gue ya, Tuhan tuh adil, karena dia akan kasih ke siapa yang memang punya daya tahan. Kalau misalnya mereka nggak punya daya tahan terus dikasih percuma, akhirnya jadi rusak. Makanya untuk sampai mereka bisa closing, itu tuh semua orang yang bisa closing dan ekspor kayak kalian itu adalah orang-orang yang punya daya tahan tuh tinggi sekali. Maju mundur, track recordnya ya. Iya. Mau closing mundur, udah mau closing tinggal bayar hilang. Maksudnya itu kan sangat mempengaruhi mental. Kalau misalnya lu bisa tahan, artinya akhirnya lu jadi baja sekali mentalnya kali ini. Lu mau ada orderan 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar, kali ini udah siap. Kalau dulu closing gampang, pas dapat orderan gede bingung. Karena kan mentalnya nggak dibentuk kan. Tapi kalau dari lu Mul, ada nggak sih kayak statement lu gitu loh untuk teman-teman yang lagi ngerintis? Kalau saya awalnya itu basicnya di sosial sama seni dulu saya. Oke. Jadi di situ udah ada mentalnya, kita udah terbentuk sebenarnya. Jadi dari awal prosesnya di seni, kemudian di sosial, dan gimana ya, prosesnya itu tetap ada. Jadi semakin tinggi kita berproses, semakin tinggi yang akan kita dapat. Kalau prosesnya sedikit, kita ya hanya dapat sedikit. Jadi kalau ingin kita lebih, maka prosesnya lebih. Tapi segala sesuatu jalannya pasti lika-liku lah, pasti ada. Wow. Ya, setuju banget. Makanya buat teman-teman yang lagi awal kayak kalian ya, semangat aja ya. Karena gue selalu percaya kalau kita maju terus atau kita pukul terus temboknya, nggak mungkin temboknya nggak pecah. Pasti pecah juga kan. Akhirnya ini terbukti nih, kalian berdua hebat sekali untuk bisa ngebawa sebuah produk-produk yang dulu mungkin nelayan bingung mau jual kemana, sekarang kalian bisa bawa barang itu ke luar negeri dengan nilai yang fantastis. Wah, terima kasih untuk podcastnya kalian berdua, dan gue tahu kalian akan balik ke Aceh lagi. Roza ya, kalau misalnya lu Mul masih di sini, kapan balik? Di sini.
kalau ada arahan dariku ke Kalimantan. Oh siap, berangkat lah, aman. Gua harus standby di sana soalnya pengiriman hari Sabtu. Sabtu berarti ada pengiriman di sana, lu ke Kalimantan. Iya, bagi tugas lah. Iya, sebenarnya apapun yang bisa gue bantu, apapun yang kalian minta gue bantu, ya sebisa mungkin dan yang terbaik lah gue bisa kasih buat kalian. Wah, terima kasih buat kalian yang baru udah datang ke podcast ini. Semoga ini jadi podcast yang memotivasi ya, buat nggak cuma buat kita, nggak cuma buat gue termotivasi, tapi buat teman-teman semua yang nonton. Ya udah kurang lebih seperti itu. Stay tune on the next podcast. Bye bye.